Saya Isram. Nah, di sini di ruangan ini ada dua lembaga hukum. Satu firma hukum IMS and Associate, yang kedua Lembaga Bantuan Hukum Nata Indonesia. Ya, kita dua-duanya. Nah, dua-duanya. Kebetulan di LBH Nata Indonesia saya sebagai direktur eksekutifnya. LBH itu lembaga bantuan hukum yang peruntukannya atau sifatnya peruntukan untuk masyarakat kalangan menengah bawah, yang mana dalam proses melakukan advokasi kita benar-benar profesional. Terus kemudian untuk kalangan masyarakat bawah itu ya untuk biaya atau bicara tentang kondisi keuangan, maka kita siapkan LBH. Lembaga Bantuan Hukum Nata Indonesia atau LBH Nata ini didirikan sejak 2014. Tahun 2014, sejarah berdirinya ialah berangkat dari kegelisahan kami melihat situasi. Terus kemudian banyaknya masyarakat yang ingin mencari keadilan namun terbentur dengan biaya. Berdirinya sejak tahun 2014. Itu sifatnya gratis, cuma-cuma. Kita tidak pungut biaya selama syarat dan ketentuannya dipenuhi. Ini macam-macam ya, variasi ya. Nah, ini kita karena ini sifatnya cuma-cuma, tidak pungut biaya dan tidak mematok biaya bila ada yang ingin memberikan. Nah, seperti kasus-kasus anak, terus kemudian KDRT, penganiayaan, terus kemudian perceraian pun juga ya, termasuk perkara-perkara yang memang di mana orang yang sedang berkonflik hukum tidak mampu atau keterbatasan dengan persoalan dana. Ya, jelas ada ketentuan dan syarat. Syarat paling pertama itu surat keterangan tidak mampu yang diurus mulai dari tingkat RT, RW, bahkan sampai kelurahan. Nah, surat itu harus ada dan diketahui kalau toh memang mereka tidak mampu atau tidak sanggup membayar jasa pengacara, maka LBH Nata siap untuk menampung. Nah, itu salah satu syarat. Terus kemudian identitas harus jelas. Nah, jenis perkaranya pun juga harus jelas. Nah, itu. Kalau untuk LBH Nata sendiri, ya, sampai saat ini sejak berdiri 2014 sampai saat ini kita belum buka cabang. Memang niat kita untuk buka cabang di mana-mana, tapi mungkin waktu dan kesempatan belum juga memadai. Tapi kalau LBH di tiap-tiap wilayah seluruh Indonesia itu sudah ada. Nah, khususnya YLBHI, Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, terus kemudian LBH Jakarta, dan lain-lain. Itu masing-masing punya base camp di tiap-tiap wilayah, tiap-tiap daerah. Jadi masyarakat yang ingin hendak mencari keadilan tidak perlu jauh-jauh lagi, maka mereka tinggal mencari di Google atau sekretariat yang sudah disiapkan. Biasanya LBH itu banyak disiapkan di wilayah-wilayah pengadilan negeri. Nah, biar ketika masyarakat ingin mencari keadilan atau mencari bantuan hukum, ya tinggal komunikasi dengan pihak-pihak lembaga terkait untuk mencari lembaga bantuan hukum yang disediakan oleh instansi masing-masing. Ini perlu masyarakat ketahui bahwasanya sebelum ini biasanya di LBH itu tergolong atau tergabung dari beberapa advokat. Nah, kalau orang sudah advokat tentunya mereka menjunjung tinggi kode etik advokat.
tiap orang yang menghadap atau datang pada kantor kita atau ketemu dimanapun, pertanyaan paling pertama yang kami tanyakan kepada calon klien atau orang yang datang melakukan pengaduan kepada kami ialah pertanyaan pertama, paling pertama dan paling mendasar, apakah sebelumnya sudah memberi kuasa kepada kantor lain atau pengacara lain, kan gitu. Nah, kalau belum, maka kami siap memberikan bantuan hukum. Tapi kalau sekiranya orang tersebut tadi yang datang untuk meminta bantuan hukum sudah melakukan tanda tangan kuasa atau ikatan, nah itu yang nggak boleh. Nah, itu larangan keras di kalangan advokat, karena itu merupakan kode etik. Kita nggak boleh mengambil klien orang lain, itu kan sudah menjadi klien orang lain, dibuktikan dengan tanda tangan kuasa, surat kuasanya jelas. Nah, itu jadi kami ketika ada yang datang pada kami, pertanyaan paling mendasar yang kami tanyakan ialah sudah konsultasi atau sudah ikat kuasa belum dengan kantor hukum atau lembaga bantuan hukum yang lain. Kalau belum, kami akan ambil. Kalau tidak, kami hanya sekedar ngasih pandangan. Dan tidak boleh ditangani selama dia masih terikat kontrak atau terikat kuasa dengan kantor hukum lain. Begitu, karena kita menjunjung tinggi kode etik advokat. Pada prinsipnya, kalau dalam undang-undang advokat, kita dilarang untuk menolak suatu perkara, menolak klien ketika datang kepada kita untuk mengadukan suatu peristiwa hukum dan ingin meminta bantuan hukum kepada kita. Itu tidak boleh, ya. Itu masuk dalam kode etik juga. Terus kemudian terkait boleh atau tidak atau perkara-perkara jenis tertentu, tentu tidak semua perkara juga bisa kita handle. Ketika bertentangan dengan nurani kita, maka kita boleh saja menolak atau merekomendasikan ke kantor-kantor lain untuk dilakukan proses advokasi. Kita juga nggak boleh sebenarnya menolak perkara selama perkara itu masih bisa kita handle. Tapi bila bertentangan dengan nurani kita, tidak sesuai dengan nurani kita dan ada dirasa janggal, maka ya kita mungkin bisa menolak, kan gitu. Tapi sebelumnya, tiap orang yang datang konsultasi dengan kita atau minta bantuan hukum untuk didampingi, dilakukan pembelaan, maka kita harus komitmen untuk bercerita secara terang menderang dan tidak ada hal-hal yang harus ditutupi. Jadi semua harus diceritakan, diuraikan kronologisnya secara utuh. Jangan sepotong-potong dan jangan ditutup-tutupi. Karena biasanya kami berpikir begini, musuh utama seorang advokat atau pengacara itu klien sendiri. Karena terkadang dia tidak transparan, tidak memberikan informasi yang secara utuh kepada kita, sehingga dalam proses perjalanan dalam melakukan suatu pendampingan hukum atau upaya advokasi, ini kadang kita terbentur karena informasi yang kurang utuh. Nah, itu. Ya, jadi gini, negara kita negara hukum, ya. Negara kita negara hukum, terus kemudian negara kita menjamin dan menganulir semua kepentingan atau hak-hak masyarakatnya. Jadi masyarakat, setiap orang kedudukannya sama di mata hukum. Tidak ada yang beda-bedakan terkait antara korban dan pelaku. Apakah boleh lembaga bantuan hukum atau LBH dua-duanya mengakomodir kepentingan mereka? Ya, bisa-bisa saja. Tapi dalam hal ini ada istilah conflict of interest, ya. Kita tidak mungkin melakukan suatu advokasi terhadap kedua-duanya padahal dalam satu peristiwa yang sama.
maka kita lebih baik memilih salah satu di antara mereka, entah itu kita memilih si korban atau pelakunya. Jadi dalam satu instansi atau lembaga tidak boleh melakukan pendampingan terhadap kedua-duanya pada persoalan yang sama. Nah, itu terjadi konflik of interest. Maka kita biasanya lebih condong kepada korban karena apa, di sisi lain sisi kemanusiaan, terus kemudian dia sudah hak-haknya sudah dirampas ketika dia berdiri sebagai korban, terus kemudian banyak hal-hal atau kerugian-kerugian yang timbul akibat ulah pelaku. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Nata Indonesia, ya, kepada seluruh masyarakat Indonesia, negara ini adalah negara hukum. Kita taat dan patuh terhadap hukum dan jangan sesekali merampas atau melanggar hak kepentingan orang lain. Jika tidak ingin berkonflik atau bersentuhan dengan hukum, maka hormati hak-hak orang lain, patuh dan taat terhadap undang-undang yang berlaku. Nah, mungkin itu pesan saya kepada seluruh masyarakat Indonesia agar menjunjung tinggi hukum dan tidak bermain-main dengan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa hukum.